Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut kepadanya, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada saat ini? Semoga rahmat dan kasih Tuhan kita senantiasa melindungi dan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam pendalaman Alkitab pada hari ini, di mana tema yang menjadi pembahasan kita bersama adalah peran gereja dalam pengembangan program kewirausahaan kreatif. Tema ini berkaitan bahwa pada saat ini adalah merupakan pembukaan bulan kesaksian pelayanan Sinode GKJ, sehingga kita mengambil tema umum, yaitu tentang kewirausahaan. Oleh karena itu, sebelum kita membahas tentang tema kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala anugerah dan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Berkati pendalaman Alkitab kami pada saat ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu kemarin adalah pembukaan atau ibadah pembukaan bulan kesaksian pelayanan Sinode GKJ. Sehingga selama 1 bulan ini kita akan bersama-sama mempergumulkan tentang kewirausahaan. Oleh karena itu, kita akan memahami terlebih dahulu kata kewirausahaan. Menurut KBBI, kata kewirausahaan berasal dari 2 kata, yaitu wira yang artinya pejuang, berani, dan berwatak,
agung. Dan usaha itu artinya bekerja, berbuat amal, berbuat sesuatu. Jadi, kewirausahaan dapat dimengerti sebagai sebuah profesi atau pekerjaan yang dilakukan penuh perjuangan, bermodalkan keberanian. Secara teologis, kewirausahaan merupakan salah satu usaha yang dikehendaki oleh Tuhan. Hal ini memiliki landasan yang kuat di dalam Alkitab. Kita dapat mengambil beberapa contoh untuk membantu kita memahami tentang kewirausahaan. Yang pertama adalah Yakub dalam bacaan Kejadian 30 ayat 39 sampai ayat 43. Yakub pada zamannya mampu berwirausaha kreatif, yaitu dengan teknik kawin silang untuk domba, sehingga ia dapat memperbanyak dombanya dengan cepat. Dengan kewirausahaan kreatif yang dilakukan oleh Yakub, ia mampu menjadi orang yang mandiri secara ekonomi. Yang kedua, yaitu Yusuf. Adalah salah satu contoh wirausaha kreatif, inovatif, yaitu Yusuf mampu membangun sistem lumbung dan manajemen pangan untuk menyelamatkan dunia dari kelaparan yang panjang. Yang ketiga adalah Paulus. Sebagai rasul pewarta Injil, ia juga berwirausaha kreatif sebagai tukang tenda, yaitu dalam Kisah 18 ayat yang ketiga. Membaca kisah Yakub, Yusuf, Paulus, kita akan segera tahu bahwa kewirausahaan bisa menjadi ladang kesaksian gereja. Untuk gereja perlu memberikan pelayanan, pendampingan, dan motivasi bagi warga jemaat. Mengubah tantangan menjadi peluang, sehingga warga jemaat memiliki semangat dan kemampuan berwirausaha kreatif. Tentu di masa pandemi ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Dan sampai hari ini belum menemukan pekerjaan. Bukankah keluarga yang mengalami demikian perlu belajar lebih sungguh untuk berani berwirausaha kreatif, sehingga mampu memulihkan kembali keadaan perekonomian keluarga. Nah, oleh karena itu kita perlu mengadakan pemetaan potensi ekonomi. Setidak-tidaknya ada 4 sumber daya ekonomi yang dapat dikelola untuk semakin menjadi berkat bagi sesama. Yang pertama adalah alam atau sumber alam. Kita perlu mempertanyakan atau mengadakan pemetaan dengan pertanyaan,
Potensi apa yang ada di daerah kita? Kita data potensi-potensi yang ada di daerah kita dari sumber alam. Yang kedua, apa sudah dikelola dengan baik? Yang ketiga, apakah masih bisa dikembangkan untuk menjadi peluang kewirausahaan kreatif? Sebagai contoh, misalnya potensi sumber alam di sekitar adalah sayuran. Misalnya di daerah Kenalan, Ngablak, Gumuk, yang seringkali ketika panen raya, harganya jatuh, tidak memenuhi biaya produksi. Ini karena mereka belum mampu mengolah sayuran menjadi sebuah produk yang memiliki daya simpan yang lama dan juga penjualan dalam jangka waktu yang lama dan jarak yang jauh. Misalnya diolah menjadi keripik sayur atau kimchi atau juga jenis-jenis yang lain. Sehingga nilai ekonominya akan menjadi lebih tinggi. Yang kedua adalah SDM atau sumber daya manusia. Kita dapat mendampingi warga jemaah dan masyarakat. Potensi-potensi apa yang belum dikembangkan dengan baik? Potensi-potensi apa yang masih tersimpan? Dan ini perlu kita kembangkan, kita temukan sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena setiap orang mampu menemukan potensi yang dimiliki dan mau mengembangkan. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah teknologi. Nah, berkaitan dengan teknologi, apakah semua warga jemaah sudah memanfaatkan teknologi untuk mengelola, menyimpan, dan sebagai sarana pemasaran? Banyak orang punya pandangan bahwa berwirausaha itu tidak terlalu sulit. Tetapi yang sulit adalah pemasarannya. Tentu itu adalah pandangan tempo dulu, di mana teknologi belum semaju pada saat ini. Dengan teknologi informasi yang berkembang begitu cepat, yang sekarang dijadikan sebagai sarana pemasaran setiap produk-produk yang baik, setiap produk-produk yang kreatif, sehingga dapat dipasarkan jauh dari daerahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kewirausahaan adalah sebuah keniscayaan bagi kehidupan warga gereja di era digital ini, di mana kesejahteraan warga gereja adalah prioritas utama, baik secara rohani dan jasmani. Melalui bulan kesaksian pelayanan Sinode GKJ dengan tema kewirausahaan, kita semua diajak untuk lebih serius dalam mewujudkan GKJ mandiri secara ekonomi. Untuk materi diskusi akan saya tuliskan. Selamat berdiskusi dan selamat menemukan potensi diri untuk berwirausaha. Tuhan memberkati.